teman siswa, Bapak Dr. Bambang Hadi Prabowo MS, yang terhormat Ibu Kaprodi Pasca Sarjana Magister Manajemen, Ibu Dr. Sri Harnani SEMM, yang terhormat Ibu Kaprodi S1 Akuntansi, Ibu Dr. Heni Purwantini SEMM CRE, yang terhormat Bapak Kaprodi S1 Manajemen, Bapak Aditya Budi Krisnanto STP MBA, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara pengarahan tugas akhir, skripsi, dan tesis semester. Mbak Lina, koneksinya. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar tersebut, tentu kita harus melalui beberapa persyaratan. Salah satunya adalah proses tugas akhir, yakni tesis untuk S2 dan skripsi untuk teman-teman S1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Wakil Ketua Setia Jaya Negara Taman Siswa kepada Bapak Dr. Bambang Hadi Prabowo MS, kami persilahkan. Assalamualaikum. Halo. Bapak, kameranya belum dihidupkan, Bapak. Oh iya. Oke, sudah. Sudah? Sampun, Pak, sampun. Sekedap ya. spotlight dulu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita skedulkan dalam kalender akademik, bahwa pada malam hari ini kita ingin melaksanakan tugas akademik, yaitu pengarahan tugas akhir bagi mahasiswa semester 7 untuk S1 dan mahasiswa S2 program pasca sarjana. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan ya, bahwa kita masih memasuki masa pandemi COVID-19, sehingga saya kira sivitas akademika tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tidak mengurangi ya, kualitas akademik, biarpun kita masih dalam suasana pengarahan secara daring. Sebetulnya semua pihak tidak menghendaki adanya pengarahan secara daring. Harapan kita itu dilakukan secara luring, ya, jadi tatap muka itu lebih baik ya, karena situasi kondisi, sehingga kita mengharapkan nantinya khususnya mahasiswa yang semester 7 dan mahasiswa pasca sarjana semester 3 untuk betul-betul memperhatikan tugas akhirnya. Pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan ya, bahwa sesuai dengan kalender akademik ya, bahwa di dalam kalender akademik, mohon maaf ya, saya baca di sini, bahwa kita sudah memasuki akhir daripada semester ganjil ya, tahun 2020-2021. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita memasuki nantinya untuk ujian akhir semester, yaitu rencananya tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021. Tentunya kami mengharapkan sebelum masuk nantinya di semester genap, ya, mahasiswa semester 7 sudah harus mempersiapkan diri untuk tugas akhir. Karena ini salah satu persyaratan untuk menempuh
sarjana S1 maupun S2 sesuai dengan pedoman akademik yang ada. Kemudian untuk persyaratan, saya kira sesuai dengan schedule yang kita buat, perlu saya sampaikan bahwa di dalam kalender akademik ya, supaya saudara nanti tanggal 25 sampai 30 Januari itu adalah ujian akhir semester. Kemudian tanggal 4 sampai 30 Januari itu adalah pengajuan judul skripsi dan tesis. Ini perlu mahasiswa ketahui untuk tugas akhir. Saya kira kita sudah memasuki bulan Januari tahun 2021, mulai tanggal 4 sampai dengan 30 Januari nanti adalah pengajuan skripsi. Tentunya nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Kaprodi ya, persyaratan-persyaratan apa nanti yang harus dilakukan sebelum saudara nanti pengajuan judul. Kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Februari ya, 2021, daftar ulang dan KRS semester akhir. Jadi nanti saudara yang masuk di semester akhir ya, di semester genap ya, itu wajib untuk melaksanakan daftar ulang dan ngisi kartu rencana studi untuk tugas akhir. Ya, itu adalah dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 6 Februari. Ya, tentunya saudara tidak akan bisa mengajukan judul skripsi atau tesis sebelum saudara nanti melaksanakan daftar ulang atau ngisi KRS untuk program tugas akhir. Jadi oleh karena itu, kalau di situ tanggal 4 sampai 30, jadi sebelum tanggal 4, mungkin tanggal 1 itu sudah daftar ulang, nanti tanggal 4 kita bisa memulai untuk pengajuan judul. Kemudian juga menyangkut masalah proses lebih lanjut, ya. Sebelum nanti alur akan diceritakan bagaimana saudara nanti memperoleh dosen pembimbing, bagaimana proses pembimbingan dan lain sebagainya secara teknis nanti akan disampaikan oleh Kaprodi. Kemudian tanggal 1 Februari ya, sampai dengan tanggal 13 Maret ya, itu kita sudah masuk di seminar proposal. Jadi sudah masuk di seminar proposal. Kemudian tanggal 22 Februari sampai dengan 27 Maret seminar hasil. Tanggal 1 Maret sampai dengan 5 April ujian komprehensif. Jadi praktis di situ kita ada waktu sekitar 4 bulan. 4 bulan mulai bulan Januari untuk melakukan proses pembimbingan sampai dengan ujian komprehensif. Tentunya mahasiswa nanti akan bertanya, lupa itu prosesnya bagaimana untuk seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif. Jadi di dalam ketentuan akademik, karena kita masuk di dalam masa pandemi, ada 2 kemungkinan ya kita lakukan. Yang pertama bisa dilakukan secara tatap muka luring di kampus, tapi dengan catatan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan maksimal dihadiri 10 mahasiswa. Itu pun dengan jarak dan lain sebagainya. Kalau dirasa nanti di dalam proses pembimbingan dan lain sebagainya, mahasiswa menghendaki adanya daring, maka di situ bisa dilakukan secara daring. Namun nanti ada ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti oleh mahasiswa pada saat proses pembimbingan. Jadi proses pembimbingan itu bisa juga dilakukan secara face-to-face dengan dosen pembimbing, bisa juga melalui daring tergantung daripada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen. Saya yakin ya, Bapak Ibu dosen akan membantu semaksimal mungkin dan tidak mengurangi kualitas daripada proses pembimbingan. Dan ini sudah kita tekankan di akademik ya. Kemudian berikutnya, karena di dalam alur pengajuan skripsi itu sebetulnya
bagi mahasiswa yang kalau di semester di S1 itu adalah sudah menempuh minimal 130 SKS. Dan ini saya yakin yang masuk proses pengarahan pada malam hari ini itu sudah memenuhi persyaratan untuk SKS. Jadi di situ ada mahasiswa tidak dalam status cuti kuliah. Jadi ini saya pastikan bahwa Bapak Ibu, saudara mahasiswa yang mengikuti proses pembimbingan pada malam hari ini itu sudah memenuhi syarat mereka tidak ada cuti kuliah dan mereka sebagai mahasiswa aktif dan wajib hukumnya untuk melaksanakan tugas itu. Kemudian yang kedua, yaitu memenuhi minimal 120 SKS atau 130. Itu berdasarkan evaluasi, saya dengan BHK selalu komunikasi untuk melakukan evaluasi. Ternyata dari sekian mahasiswa itu sudah bisa mengajukan judul skripsi. Dan saya mohon mahasiswa selalu memanfaatkan informasi positif ini kepada teman-temannya yang pada malam hari ini mungkin tidak mengikuti dan lain sebagainya. Ini kesempatan bagi saudara untuk melakukan proses sampai kepada S1 selesai atau program Pascasarjana. Kemudian juga di situ ada salah satu persyaratan itu melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dan ini juga berdasarkan evaluasi dari LPPM, itu juga sudah memenuhi untuk persyaratan itu. Kemudian juga yang keempat itu adalah memprogramkan. Yang tadi saya sampaikan di situ adalah menyangkut masalah daftar ulang ya, daftar ulang dan KRS. Tentunya bagi mahasiswa yang mengajukan judul harus bisa dipastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah memprogramkan tugas akhir untuk di semester akhir. Dan itu dibuktikan dalam bentuk kartu rencana studinya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu ada persyaratan tentunya kita juga sebagai mahasiswa, ya, karena mahasiswa itu adalah pembiayaan itu adalah investasi, ya tentunya persyaratan lunas administratif itu harus juga menjadi salah satu persyaratan dalam rangka untuk memperlancar proses daripada tugas akhir. Jadi nanti ada surat edaran, tentunya berapa Pak biayanya, ya nanti bisa informasi ke BAK atau bagian keuangan, dan insya Allah sama dengan tahun yang kemarin ya. Ada penyesuaian mungkin hanya sedikit, tapi minimal seperti yang kemarin ya. Nanti ada edaran yang harus dilakukan ya. Itu adalah proses ya, proses untuk persyaratan dan lain sebagainya. Nanti secara teknis bagaimana pengajuannya dan lain sebagainya nanti Kaprodi akan menyampaikan ya, bagaimana pengajuan judulnya, kemudian bagaimana pedoman penyusunan tesis atau skripsi, kemudian bagaimana penunjukan dosen pembimbing, bagaimana proses pembimbingan dan lain sebagainya, bagaimana administrasi ya, administrasi akademik yang harus dipenuhi, termasuk di situ ada form-form yang memang harus diikuti oleh mahasiswa dalam bentuk keterjaminan mutu daripada tugas akhirnya. Jadi saya mohon perhatian itu. Kemudian juga saya tekankan kepada mahasiswa ya, karena kita sudah masuk digitalisasi di dalam proses akademik, saya mohon mahasiswa juga selalu ikut ngawasi ya, ikut ngawasi dalam arti apa? Nama, kemudian nomor induk mahasiswa dan lain sebagainya, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah nantinya, itu tolong mulai sekarang sudah diperhatikan. Jangan sampai nantinya ada kekeliruan, karena dengan adanya proses dengan digitalisasi, dengan adanya komputerisasi itu nanti
sebetulnya mempermudah, tapi kadang-kadang juga mempersulit karena database dari mahasiswa itu kadang-kadang tidak sinkron dengan apa yang ada dokumen secara pribadi. Ya. Ini saya kira penting ya. Kemudian di dalam persyaratan itu nanti juga ada mahasiswa semester akhir yang harus menyelesaikan lab-lab yang harus dipenuhi. Termasuk salah satunya adalah lab statistik, kemudian ada lab pajak, juga ada lab bahasa Inggris. Nanti secara schedule akan disampaikan oleh kepala laboratorium, yaitu Ibu Dr. Anda Rahmawati, itu sebagai laboratorium. Nanti akan disampaikan bagaimana schedule-nya. Kemudian menyangkut masalah proses tadi, karena prosesnya itu adalah 4 bulan tadi ya, saya yakin 4 bulan, dan berdasarkan kalender akademik, dan kita sudah melakukan koordinasi dari semua struktural yang ada di Stiken Jaya Negara Malang, bahwa tahun ini kita pastikan nanti wisuda bulan Juni. Insya Allah kalau tidak ada halangan apa-apa, ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, itu adalah tanggal 19 Juni tahun 2021. Karena wisuda tahun kemarin, ya tahun kemarin itu karena masa pandemik dan lain sebagainya, nanti insya Allah wisuda itu akan kita gabung antara tahun 2020 dan 2021. Ya. Tapi yang 2020 itu tinggal prosesi wisuda, tapi hak-hak ijazah dan lain sebagainya sudah kita berikan sesuai dengan schedule yang kita peroleh. Ya. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon dengan sangat ya kerjasamanya semua pihak. Saya juga selalu menekankan kepada akademik untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa Stiken Jaya Negara Malang. Supaya nantinya apa? Mahasiswa itu tetap melakukan proses dengan baik. Begitu juga saya mengharapkan semua mahasiswa, khususnya semester akhir, selalu komunikasi dengan akademik. Tidak ada sesuatu pun yang sulit, tidak ada pemecahan, semua itu bisa dilakukan, ya, asalkan ada koordinasi dengan baik. Ya. Oleh karena itu, tolong perhatikan nantinya persyaratan-persyaratan yang sudah kita buat menyangkut masalah tugas akhir untuk segera diselesaikan dengan baik. Ya. Kemudian menyangkut memasuki di awal-awal pengajuan nanti, saya mohon nantinya juga untuk dosen pembimbing ya, untuk nanti segera ada plotting sesuai dengan bidangnya, kemudian juga menyangkut masalah form-form yang harus diisi dan lain sebagainya. Dan silakan ya mahasiswa bisa komunikasi melalui WA atau melalui telepon atau melalui apa saja ke kampus. Dan saya mengharapkan kalau hanya face to face dan lain sebagainya, tetap kita jaga jarak, ya. Kita tetap harus menjaga imun, kita harus tetap protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Silakan. Jadi mahasiswa selama ini yang belum pernah ke kampus, silakan ke kampus, nengok-nengok ya, karena kita sudah banyak fasilitas yang sudah kita lakukan, termasuk sentra bisnis itu, silakan ya omong-omong di sana, asalkan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ini kampus kita, ya, ini rumah kita yang kedua. Mari kita sama-sama makmurkan, kita sama-sama untuk mendukung segala macam program yang sudah kita gariskan. Jadi saya kira itu nanti yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan ya harapan saya ya mahasiswa Stiken Jaya Negara Malang tetap dalam kondisi yang terjaga kesehatannya. Begitu juga saya mengharapkan seluruh sivitas akademika, khususnya adalah bagian struktural yang selama ini selalu memantau kondisi mahasiswa dan lain sebagainya. Ini saya kira penting ya untuk kita lakukan secara besar.
Jadi masalah pandemik ini tidak ada masalah selama kita itu selalu melakukan kerjasama, selalu melakukan koordinasi dengan baik. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sulit. Semuanya akan bisa kita lakukan dengan baik. Dan tetap saya mengharapkan keterjaminan mutu tetap harus kita jaga. Dan tahun akademik ini kita masih belum bisa memastikan apakah nanti kita itu perkuliahan secara daring penuh atau campuran, itu nanti masih kita evaluasi berdasarkan standar-standar yang diisyaratkan oleh LLDikti, supaya perguruan tinggi betul-betul mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Karena terus terang ya bahwa kita masih memasuki masa-masa yang sulit, dan bahkan ini ada klaster baru dan lain sebagainya. Bahkan ini ada orang tuanya dosen juga kena COVID dan lain sebagainya, tapi tetap insya Allah kita akan tetap jaga itu semuanya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai awal pembuka, dan selanjutnya nanti silakan untuk Kaprodi Manajemen, nanti S1 Manajemen Mas Adit ya, kemudian akuntansi nanti bisa Bu Heni ya, kalau Bu Heni bisa hadir pada malam ini bisa menyampaikan. Nanti kalau enggak, nanti saya dengan Bu Lina, dengan Pak Mukhlis selaku Sekretaris Kaprodi Akuntansi akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik. Kemudian program S2, saya yakin ya Bu Dr. Sri Harnani sudah tidak asing lagi. Saya kira saudara bisa langsung berinteraksi dengan Bu Sri Harnani ya. Dan saudara harus tetap komunikasi dengan Bu Lina ya. Bu Lina ini sebagai basic datanya di sana ya. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau basic datanya itu enggak ada ya. Kita melakukan kondisi semacam ini karena Pak Eko Faktur, Mbak Lina itu selalu, karena yang lainnya itu sudah era komputerisasi ya. Ini kita punya tim IT yang handal, mari kita itu betul-betul manfaatkan dengan baik. Dan sekali lagi dokumen-dokumen pribadi sangat penting. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, nanti akan kita diskusikan. Kalau waktunya terbatas, nanti kita hanya teknis saja yang kita sampaikan, nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa komunikasi face to face dengan masing-masing bagian. Saya kira itu Bu Lina ya, Pak Eko. Mudah-mudahan sekilas info ini memberikan pencerahan dan sekaligus semangat baru untuk kita bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dan mudah-mudahan ya, harapan kita masuk 100%, keluar pun nanti Juni harus wisuda 100%. Jangan ada satupun mahasiswa semester akhir yang tertinggal ya, gara-gara pandemik tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Saya mengharapkan tetap bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira itu, Lina ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi, Bu Lina, monggo. Monggo silakan, Mbak Lina. Belum di-unmute. Oh ya, sudah. Baik, terima kasih Bapak Dr. Bambang Hadi Prabowo, MS. Selanjutnya kita akan mengikuti sosialisasi tesis terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk yang agenda pertama kita mengikuti dulu sosialisasi untuk teman-teman S2. Ini Magister Manajemen. Kepada Ibu Kaprodi Magister Manajemen, Ibu Dr. Sri Harnani SEMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lina atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Ketua STI Jaya Negara Taman Siswa Malang, Ibu Dr. Eni Lestari Darni, NM. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Bambang Hadi Prabowo, MS. Yang terhormat Kaprodi S1, Bapak Aditya Budi, STPN BA.
Mbak Lina dan Mas Eko Fatur dan semua yang membantu terlaksananya kegiatan pada malam hari ini, serta seluruh mahasiswa baik S1 maupun S2 yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita bisa bertemu tanpa kurang suatu apapun, dan betul apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi, waktu kita sedikit sekali, kita harus berbagi. Maka ini nanti saya sebagai Kaprodi S2 akan menyampaikan secara teknis hal-hal penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka persiapan tugas akhir. Baik, mahasiswa sekalian dan semuanya, mungkin di sini saya akan menyampaikan ya tentang alur gitu ya, tentang alur yang harus dilalui oleh mahasiswa ketika mahasiswa nanti melakukan kegiatan tesis begitu. Baik, saya mulai dulu bahwa mahasiswa S2 sekarang ini sudah ada pada posisi semester 3 sesuai dengan kalender akademik kita. Nah, satu hal yang saya perlu ingatkan di sini bahwa seluruh persyaratan untuk pengajuan tesis itu sudah kita koordinasikan dengan BAAK dan sudah di-upload di LMS sehingga mahasiswa bisa mengakses seperti itu. Nah, satu hal di sini saya akan bicara masalah salah satu persyaratan. Jadi, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Bambang, persyaratannya itu bahwa mahasiswa harus sudah menempuh untuk S2, harus sudah menempuh sebanyak 42 SKS. Nah, yang menjadi satu poin yang perlu kita perhatikan di sini bahwa mahasiswa S2 itu ada yang mengikuti perkuliahan pada semester ganjil dan ada yang memulai perkuliahan pada semester genap. Kemarin saya banyak mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa yang memulai perkuliahan di semester genap. Karena nilai untuk semester 1-nya belum keluar. Nah, sesuai dengan pengarahan yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu sebelum kita memulai kuliah, maka kita memberikan kebebasan atau memberikan kelonggaran kepada mahasiswa yang memulai kuliah di semester genap untuk menempuh semester 1 dan semester 3 secara bersamaan. Sehingga nanti ketika mahasiswa mengajukan judul, syarat untuk menempuh 42 SKS itu sudah bisa terpenuhi. Namun, apabila mahasiswa di sini ada kendala atau berhalangan sehingga belum menempuh beberapa mata kuliah di semester 1, maka kita pun tetap memberikan kelonggaran dan memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan semester pendek sehingga untuk pengajuan judul tetap bisa dilakukan atau tidak terkendala. Jadi nanti tetap ada semester pendek. Sehingga persyaratan salah satunya tadi adalah menempuh 42 SKS, itu nanti akan dibuktikan dengan transkrip sementara yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa pada saat mengajukan judul seperti itu.
Jadi, persyaratan pengajuan judul sesuai dengan agenda yaitu mulai tanggal 4 Januari, soal pada Senin depan ya, sesudah tahun baru kita sudah start gitu ya. Dan itu sudah sering saya sampaikan di dalam perkuliahan, khususnya yang saya bertemu ini adalah untuk konsentrasi MSDM seperti itu. Namun hari ini kita semuanya untuk konsentrasi MSDM, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran semuanya sedang menghadapi tugas akhir seperti itu. Nah, maka kalau sesuai dengan agenda, kita UAS di tanggal 25, sedangkan pengajuan judul itu pada tanggal 4, berarti mulai sekarang kita sudah bisa ancang-ancang. Apa saja yang harus dipenuhi untuk pengajuan judul? Mahasiswa bisa cek di buku panduan, di halaman terakhir, di sana ada alur, jadi syarat-syaratnya antara lain di sana mahasiswa harus mengisi form pengajuan judul dan insya Allah itu sudah diupload di LMS. Mahasiswa tinggal unduh, kemudian isi dan kembali mengupload semua persyaratan tersebut untuk dikirimkan ke LMS ya, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh BAAK dan berkoordinasi dengan Prodi S2. Nah, syarat-syaratnya antara lain form pengajuan judul, kemudian lunas administrasi keuangan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Sesuai dengan ketentuan, begitu ya, maka mahasiswa di sini harapkan, jadi salah satu syaratnya adalah untuk pengajuan judul itu mahasiswa sudah melunasi 75% persyaratan administrasi keuangan. Sedangkan nanti untuk ujian komprehensifnya, maka mahasiswa diharuskan untuk memenuhi administrasi keuangan sebanyak 100%. Seperti itu, seperti juga tahun yang lalu. Jadi itu dibuktikan oleh tanda dari bagian keuangan, kwitansi dari bagian keuangan bahwa mahasiswa ini sudah memenuhi persyaratan ke administrasi keuangan sebanyak 75%. Selanjutnya, pengajuan judul pun ini juga harus dilengkapi dengan outline. Nah, outline ini bisa dicek oleh mahasiswa di buku panduan. Kalau toh memang sekarang buku panduannya masih dalam bentuk soft, maka nanti kita usahakan dalam bentuk hard, ya, menyusul seperti itu. Sementara ini mahasiswa bisa akses dulu dalam bentuk softnya untuk buku panduan, apa yang dimaksud dengan outline dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya, apabila mahasiswa sudah memenuhi semua persyaratan, kemudian sudah dikirimkan kembali ke kampus, begitu ya, maka akan ditindaklanjuti oleh Prodi dengan memberikan atau menerbitkan surat penunjukan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini akan kita plotting sesuai dengan bidang atau tema dari judul tesis mahasiswa. Sehingga kalau kita punya 3 konsentrasi, maka nanti yang konsentrasi MSDM pun juga kita arahkan ke dosen MSDM, ya. Untuk konsentrasi keuangan, manajemen keuangan juga demikian, dan untuk manajemen pemasaran juga demikian, gitu ya. Sehingga nanti plotting itu kita tentukan kemudian setelah mahasiswa mengajukan judul seperti itu. Nah, setelah kita lakukan plotting dosen pembimbing, akan kita terbitkan surat penunjukan dosen pembimbing, dan surat penunjukan dosen pembimbing ini bisa diambil nanti di BAAK atau di bagian keuangan. Kita akan berkoordinasi, begitu ya. Sekaligus mahasiswa mungkin nanti akan memenuhi administrasi keuangan berikutnya. Mungkin masih ada yang tadi saya katakan 100% tadi untuk menuju ke ujian tesis, seperti itu. Nah, setelah itu mahasiswa boleh menemui dosen pembimbing sesuai dengan surat penunjukan dosen pembimbing.
Namun sebelumnya pasti dosen pembimbing pun sudah kita kita sudah berkoordinasi, prodi sudah berkoordinasi dengan dosen pembimbing masing-masing, sehingga nanti ketika mahasiswa menemui atau menghubungi dosen pembimbing sudah siap atau sudah mengetahui siapa bimbingannya, seperti itu. Maka dengan demikian boleh dilakukan proses pembimbingan. Setelah proses pembimbingan selesai, proposal tentunya, maka di sana akan dilakukan seminar proposal. Apakah nanti pelaksanaannya secara daring atau luring, kita melihat kondisi dan situasi seperti yang diarahkan oleh Bapak Wakil Ketua tadi. Nah, selanjutnya mahasiswa setelah melalui proses seminar proposal, mahasiswa akan melanjutkan menulis ke bab berikutnya, yaitu menulis hasil dari penelitiannya. Kemudian kalau sudah selesai melewati pembimbingan dan ACC, begitu ya, maka mahasiswa melakukan seminar hasil. Setelah dirasa di sana ada beberapa perbaikan yang perlu diperbaiki dan sudah diperbaiki, maka selanjutnya mahasiswa dipersilahkan untuk mendaftar pada ujian komprehensif atau ujian tesis sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Nah, maka di sana nanti pun tentunya juga ada beberapa perbaikan, dan apabila mahasiswa dinyatakan lulus, maka mahasiswa berhak mengikuti yudisium yang ada. Nah, saya kira itu untuk alur atau beberapa tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Dan saya kira di sini komunikasi betul sekali ya, jangan sampai terputus, selalu berkoordinasi. Mana mahasiswa yang belum paham tentang form dan lain sebagainya, karena memang kondisi yang seperti ini biasanya kalau mahasiswa ini secara luring ya tahun yang lalu masih bisa berkonsultasi tentang judul sebelum betul-betul melakukan pengajuan judul. Tapi sekarang ini sangat terbatas sekali ya, karena semuanya dilakukan secara daring. Bahkan form pun juga disampaikan secara daring. Jadi seperti itu mahasiswa diberikan leluasaan ya dalam hal ini untuk melakukan komunikasi. Untuk S2 dengan prodi silahkan bisa melalui WA ya, bisa chat saya, WA saya, dan WA saya ini pun juga sudah ada di grup gitu ya. Kemudian untuk mahasiswa yang konsentrasi manajemen keuangan dan manajemen pemasaran, silahkan juga sudah masing-masing ketua tingkatnya di sini sudah mempunyai nomor WA saya. Kita selalu berkoordinasi untuk kelancaran mahasiswa semuanya. Kemudian untuk selanjutnya gitu ya, bahwa ini nanti untuk seminarnya tadi sudah saya singgung ya, apakah itu bisa secara daring atau secara luring. Kita semuanya di sini saya harapkan bisa selalu berkomunikasi dan bekerja sama sehingga kita bisa menepati schedule yang ada. Insya Allah nanti pada Juni tanggal 19 tahun 2021 semuanya proses sudah selesai dan kita akan melakukan wisuda. Kita akan bertemu dengan lulusan tahun yang lalu, tahun 2020 yang belum mengikuti prosesi wisuda. Saya kira itu dari saya, mahasiswa S2 sekalian. Saya harapkan persiapannya betul-betul begitu ya, karena untuk sistematika dan lain sebagainya itu untuk jurusan konsentrasi MSCM sudah banyak saya sampaikan di perkuliahan, dan untuk konsentrasi yang lain itu bisa dicek di buku panduan yang tadi saya sampaikan. Mungkin hari ini masih bisa diakses softnya dulu, tapi nanti kita usahakan untuk dicetak. Baik, saya kira itu. Saya tunggu mahasiswa sekalian tanggal 4 nanti, begitu ya, kita sudah mulai buka
pengembalian formulir pengajuan judul dari mahasiswa untuk segera kita bisa proses ke penunjukan dosen pembimbing. Karena waktu kita sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1 hanya 4 bulan. Ya, waktu itu betul-betul kita efektifkan karena memang proses pembimbingan, proposal dan semuanya itu memang memerlukan waktu yang betul-betul atau persiapannya memang harus betul-betul bagus. Begitu. Saya kira itu mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan kita akan sharing di sesi tanya jawab, mengingat waktunya kita pun harus berbagi dengan yang lain. Demikian yang saya sampaikan tentang info tugas akhir atau tesis untuk program S2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Sri Hardani SEMM. Selanjutnya kita ikuti pengarahan dan sosialisasi skripsi dengan pembicara Bapak Kaprodi S1 Manajemen kepada Bapak Aditya Budi Krisnanto STP MBA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam, salam bahagia kepada Ketua Sekjen Negara Ibu Dr. Eni serta Wakil Ketua Bidang 1 Bapak Dr. Bambang, serta juga kepada Kepala Magister Manajemen Pascasarjana Ibu Dr. Sri Hardani. Tak lupa juga saya berikan salam bahagia kepada Ibu Kaprodi Akuntansi Ibu Dr. Heni. Untuk mempersingkat waktu, seperti tadi yang dijelaskan oleh Prodi Pascasarjana sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda terkait dengan alur maupun prosesnya. Mungkin hanya ada perbedaan sedikit yang nanti akan saya coba isi terkait dengan apa itu yang untuk pengajuan skripsi bagi mahasiswa S1. Akan coba saya share screen saja ya, Mbak. Mungkin saya bisa. Sepertinya di disable, Mbak. Buat share screen-nya. Baik. Sebentar, Pak Adit mau share screen? Ya, betul, Pak. Oh, sebentar, saya hidupkan aja share screen-nya ya, Pak. Oh, Pak Adit saya jadikan co-host saja. Monggo silakan Pak Adit kalau mau share screen. Baik, sudah terlihat ya teman-teman mahasiswa semuanya, Bapak Ibu. Jadi untuk alur proses akuntansi sebenarnya, jadi untuk syarat yang pertama mahasiswa tidak dalam satu sesi kuliah telah menempuh 120 SKS, telah menempuh mata kuliah penelitian dan mengikuti kegiatan PPM, memprogramkan mata kuliah seminar pada KRS, lunas administrasi keuangan, serta mengajukan judul dan skripsi dan outline. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwasanya apa saja syarat-syarat untuk mengajukan skripsi. Lebih tepatnya untuk bagaimana mengajukan dosen pembimbing. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat tersebut bisa mengajukan judul skripsi Kaprodi, nanti akan ada syarat-syaratnya, nanti ada formnya yang harus dipenuhi. Kemudian Ketua Program Studi akan menerbitkan nanti SK
dosen pembimbing skripsi yang nanti seperti tadi disampaikan oleh Ibu Prodi Pascasarjana bisa diambil di bagian keuangan ataupun mungkin nanti di BAK. Mahasiswa nantinya menyampaikan surat penunjukan tersebut kepada dosen. Jadi setelah mendapatkan surat tersebut, segera mahasiswa untuk memberikan surat tersebut menghubungi dosen. Memberitahu, Bapak, Ibu, saya adalah mahasiswa A. Bapak, Ibu adalah dosen pembimbing saya. Untuk judul apakah seperti ini? Jadi seperti itu. Setelahnya melakukan bimbingan selanjutnya untuk melakukan proses proposal skripsi. Proposal skripsi itu dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian untuk selanjutnya melakukan proses pembimbingan proposal skripsi hingga selesai disahkan dosen bimbing dan kepala prodi untuk melanjutkan seminar proposal. Seminar proposal dan seminar hasil nantinya itu bisa seperti dikatakan bisa jadi akan dilakukan secara tatap muka maupun secara daring bergantung dengan kondisi yang terjadi. Bisa jadi kan kita tidak tahu kondisi ke depan seperti apa seperti itu. Atau kondisi mahasiswa seperti apa kita tahu, nanti bisa terus saling komunikasi antara mahasiswa dengan Kaprodi maupun dengan dosen bimbingnya, bagaimana dengan hal terbaik apa yang bisa kita pilih terkait dengan seminar proposal dan seminar hasilnya. Kemudian setelah seminar proposal melakukan pembimbingan dan penelitian terkait skripsinya. Setelah skripsinya jadi, maka dilakukan seminar hasil. Sudah selesai bimbingan skripsi selesai, maka mahasiswa bisa mengajukan pendaftaran ujian komprehensif. Ujian komprehensif selesai, maka mahasiswa melakukan yudisium kelulusan. Untuk laboratorium praktikum itu merupakan jadi ketika mahasiswa akan melaksanakan ujian komprehensif atau ujian skripsi, maka mahasiswa diharapkan untuk setelah menyelesaikan administrasi maupun praktikum lab statistik, lab pajak maupun lab bahasa Inggris. Jadi itu adalah syarat dari ujian komprehensif. Nanti pada waktu formulir pengajuan judul skripsi ada hal yang perlu diisi. Nah, ini nanti yang akan mahasiswa dapatkan di LMS. Jadi nanti semuanya ada di LMS termasuk alur tersebut, alur tadi. Maka nanti mahasiswa mengisikan ini semuanya, mulai dari nama lengkap, name, program studi, konsentrasi, IPK, terakhir, alamat, nomor telepon, judul skripsinya, serta melampirkan judul dan outline-nya, surat lunas, daftar ulang semester genap, KRS semester genap, serta transkrip sementara. Untuk judul dan outline tentu dari mahasiswa sendiri. Sementara untuk surat keterangan lunas serta daftar ulang ini bisa didapatkan nantinya di bagian keuangan dan sisanya bisa diambilkan dari bagian BAK. Contohnya judul outline seperti apa? Judulnya itu seperti ini. Biasanya kan bingung pakai apa sih judul contoh outline. Contoh outline itu seperti ini, halaman lembar cover, outline, judul, bab 1-nya isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4 isinya apa, bab 5 dan daftar pusaka. Jadi inilah gambaran dari outline-nya. Tentu isinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, surat keterangan lunas mengisi keuangan sebagai syarat untuk pengajuan judul. Jadi mahasiswa sekalian bisa nanti berkoordinasi dengan Ibu Eni maupun Bu Anissa dengan nomor WA juga sudah ada di LMS. Jadi misalkan mau datang ke kampus bisa, misalkan nggak bisa mau berdasarkan via banking, internet banking juga bisa, nanti bisa langsung menghubungi Bu Reni dan Bu Anissa terkait bagaimana proses yang dilaksanakan.
Nanti akan mendapatkan salah satunya adalah contohnya seperti ini bentuknya, persyaratan untuk pengajuan skripsi. Daftar ulang semester genap, mahasiswa mengisi belangko yang diberikan kepada bagian BA kanan. Mendapatkan KRS. Untuk KRS, perlu diketahui, kalau misalkan dari KRS nanti kan dapatkan transkrip, teman-teman mungkin akan mendapatkan ada yang nilainya bawah B, misalkan nilainya C atau D, seperti itu, atau mungkin di bawahnya. Maka mahasiswa sekalian diharapkan untuk melajukan SP atau semester pendek terkait mata kuliah tersebut. Jadi diharapkan tidak adanya lagi yang terakhir, jangan lupa untuk formulir CV mahasiswa skripsi prodi manajemen. Jadi ini yang perlu diisikan oleh mahasiswa terkait data yang nantinya bisa data mahasiswa yang melakukan skripsi maupun data sebagai alumni ke depannya. Di sini ada linknya di LMS serta nanti fotonya bisa dilampirkan untuk dikirimkan ke email srikanprodimanagement@gmail.com. Ini terkait dengan prosesnya, terkait proses skripsi yang akan dijalani oleh teman-teman sekalian. Jadi intinya ada yang tidak dipahami atau ada yang masalah yang muncul, diharapkan mahasiswa untuk segera berkoordinasi dengan bagian akademik, atau misalkan jika mahasiswa prodi manajemen bisa berkoordinasi dengan kaprodinya, yaitu saya. Atau nanti siapa ketika misalkan di kampus terkait dengan keuangan bisa ke Reni, terkait dengan akademik yang lain bisa dengan ke Bu Ina. Harapannya agar proses yang dilaksanakan tidak mutunya terjaga serta kelancarannya juga terjaga. Nanti ketika telah menerima sudah pembayaran selesai, ketika mendapatkan SK, buku pedoman juga bisa didapatkan ketika proses penerimaan SK, jadi bersamaan. Dan ketika nanti bagaimana Pak prosesnya untuk mengajukan dari ketika mau mengajukan seminar proposal, seminar hasil, nanti akan ada link tambahan yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut untuk mengisi terkait dengan persyaratan yang harus dilaksanakan, yang harus dilalui. Seperti itu. Begitu juga dengan ujian kuprinya. Jadi tetap terus berkoordinasi, melihat kepada pengumuman di LMS bagaimana terkait dengan cara pelaksanaan skripsi di semester genap di tahun 2021 ini. Mungkin itu saja dari Prodi Manajemen, dari Prodi Manajemen. Mungkin bisa ada tambahan dari Prodi Akuntansi atau yang lainnya. Saya kira itu saja. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adib. Untuk selanjutnya pengarahan dari Kaprodi S1 Akuntansi kepada Ibu Dr. Hani Purwantini, SEMM CRE, kami persilahkan. Bu Heni mohon untuk di-unmute nih. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dr. Eni. Tadi, kemudian terima kasih pula kepada rekan saya Bu dan rekan saya Bapak
Mas Adit gitu ya, yang dan terima kasih Pak Fatur. Dan rekan-rekan sekali Kayaknya Bu Heni keluar dari mana. Baik, mungkin untuk Bu Heni bisa dilanjutkan nanti setelah koneksinya mungkin lebih baik. Yang sekarang kita akan menyimak pengarahan dari Ibu Ketua SDA Jaya Negara Taman Siswa kepada Ibu Dr. Eni Lestari Widarni. Waktu kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Lina yang sudah membawakan acara dan mengatur kegiatan pengarahan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam bahagia dan sejahtera untuk semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini teman-teman baik itu dari Bapak Wakil Ketua Bidang Akademik, Bapak Dr. Bambang Hari Prabowo, kemudian dari Kaprodi, yaitu kandidat Dr. Bapak Adit, kemudian Dr. Heni, dan program sarjana yaitu Ibu Dr. Riharnani, dan di sini termasuk Kepala BAK Ibu Lina MM, dan pengatur teknis yaitu Bapak Eko Fatur, Master untuk komputer. Terima kasih atas semuanya yang sudah mempersiapkan untuk bisa terlaksana kegiatan arahan program mahasiswa program S1 Akuntansi dan Manajemen dan program Pasca Sarjana untuk mahasiswa-mahasiswi semester akhir SDIE Jaya Negara Taman Siswa Malang. Dan kepada mahasiswa-mahasiswi program S1 Akuntansi dan Manajemen dan program Pasca Sarjana, selamat bertemu kembali dengan saya dan semua Bapak Ibu dosen pembimbing pengarah yang sudah memberikan paparan secara teknis. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang ikut bergabung dalam acara pengarahan pada malam hari ini. Dan tentu saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai semuanya. Semuanya bisa mengikuti pengarahan pada malam hari ini dengan baik. Dan semoga kegiatan proses akademik, yaitu kegiatan proses penyusunan baik skripsi maupun penyusunan tesis untuk mahasiswa-mahasiswi program S1 dan S2 dapat terlaksana dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, baik dari pembimbing akademik dan Bapak Ibu Kaprodi, bahwa proses kegiatan skripsi maupun tesis yang menjadi tugas kewajiban bagi mahasiswa-mahasiswi untuk menempuh kelulusan di memperoleh gelar kesarjanaan dan pasca sarjana memang harus diikuti. Dan proses ini
membutuhkan waktu yang seharusnya itu adalah 6 bulan itu maksimal. Nah, saat ini karena kondisi COVID, tentu ini dilakukan secara daring untuk pengarahannya. Sedangkan untuk kegiatannya, mahasiswa-mahasiswi nanti akan dibantu, dibimbing oleh kepala bidang akademik, yaitu baik itu di sini ada Bapak Bambang, ada Ibu Lina, dan Bapak Ibu Kaprodi semuanya. Dan tentu mahasiswa-mahasiswi tidak perlu khawatir bahwa untuk proses pembimbingan maupun dalam proses mulai dari pengajuan judul, kemudian kegiatan untuk proses pembimbingan, dan sampai nanti ujian, insya Allah Bapak Ibu pengelola akan siap membantu Anda semua sehingga bisa lulus tepat waktu dan proses ini berjalan dengan lancar. Dan semuanya memang butuh perjuangan. Dan saat ini kita berjuang juga dalam kondisi pandemi, kita dihadapkan pada kegiatan akademik yang ini harus diikuti dan wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. Tapi tidak menutup bahwa Bapak Ibu pengelola akan siap membantu. Dengan keterbatasan jarak, mahasiswa-mahasiswi tidak bisa berkumpul secara bebas seperti dahulu, tapi insya Allah pada saatnya nanti Allah akan memberikan suatu keberkahan pada kita semua, bahwa COVID ini kita ambil hikmahnya. Walaupun kita jauh di mata, tapi kita selalu dekat di hati. Saya sebagai ketua, sebagai ibu Anda semua, selalu mendoakan mahasiswa-mahasiswi SDI Jaya Negara Taman Siswa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan, dan keluasan dalam memperoleh rezeki. Karena semuanya tentu antara kegiatan yang akan dilaksanakan juga membutuhkan biaya-biaya untuk kegiatan akademik tersebut. Dan tentu ini akan menjadi kewajiban mahasiswa-mahasiswi semua untuk bisa melunasi pembiayaan-pembiayaan kegiatan akademik. Khususnya yaitu biaya SPP, biaya kuliah, termasuk sampai biaya skripsi dan lab. Tapi yakinlah bahwa Allah itu Maha Besar. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Insya Allah, seluruh mahasiswa-mahasiswi, baik program S1 maupun S2, akan diberikan pintu rezeki, kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, sehingga proses dalam menyelesaikan tugas akhir ini nanti akan bisa terselesaikan dengan lancar dan baik. Dan tentu ini harus disertai dengan semangat untuk bisa menyelesaikan kewajiban dan bisa meraih gelar kesarjanaan maupun gelar sebagai Master Manajemen di program Pasca Sarjana. Dan proses demi proses bisa Anda lalui dengan baik. Tidak ada sesuatu yang sulit dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Insya Allah dengan semangat semuanya bisa diraih. Tentu saja saya sebagai pimpinan, sebagai ibu Anda semua selalu mendoakan Anda akan berhasil sehingga bisa diwisuda bersama-sama pada tanggal 19 Juni tahun 2021. Insya Allah pandemi ini sudah berlalu dan vaksin sudah bisa diterima oleh kita semua. Kita sudah divaksin dan bisa melaksanakan wisuda bersama-sama dengan angkatan tahun yang lulus, yang seharusnya wisuda di tahun 2020 ini, bersama-sama kita diwisuda pada saatnya nanti. Nah, tentu proses demi proses
bisa Anda lalui dengan baik, dan semuanya itu disertai dengan semangat. Dan Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah menugaskan kepada Kepala PAK, yaitu Ibu Lina, untuk bisa membantu standby di kampus. Kalau mungkin Bapak Ibu Kaprodi, karena beliaunya juga selalu bergilir untuk hadir di kampus karena kondisi pandemi. Kita diinstruksikan juga oleh Lembaga Layanan Dikti untuk bekerja dari rumah, karena saat ini juga tenaga L2 Dikti di Surabaya juga ada yang terpapar COVID-19. Dan apalagi dengan bulan-bulan terakhir memasuki tahun 2021, COVID semakin meninggi, sehingga Bapak Ibu dosen di sini juga bergiliran, termasuk Mbak Lina juga ini juga termasuk yang sangat membantu mahasiswa-mahasiswi semuanya yang kesulitan, bisa dibantu semuanya, termasuk saya dan Bapak Wakil Ketua Pak Bambang akan siap membantu Anda semua. Kami di kampus selalu bergiliran untuk hadir di kampus, walaupun tidak bisa setiap hari, tapi ada waktu-waktu tersendiri. Mahasiswa bisa dilayani dengan baik bisa melalui WA atau melalui telepon, ataupun kalau ada kesempatan bisa datang ke kampus, silakan. Bagian di Biro Administrasi Akademik siap membantu, Kaprodi siap membantu, dan bagian keuangan yang juga membantu untuk menerima pembayaran mahasiswa-mahasiswi semua. Seandainya mahasiswa-mahasiswi tidak bisa mentransfer, bisa hadir di kampus, menemui Ibu Reni atau Ibu Anissa, sehingga semua proses ini bisa berjalan dengan lancar. Dan apabila ada kesulitan, mungkin bisa menghubungi Mbak Lina, bisa menghubungi Pak Bambang, bisa menghubungi Kaprodi, bahkan saya sebagai ketua, saya siap membantu Anda semua agar proses pembimbingan atau proses ujian akhir, baik skripsi untuk mahasiswa-mahasiswi S1 prodi akuntansi, kemudian prodi S1 manajemen, dan program pasca sarjana bisa berjalan dengan lancar. Ini mungkin yang perlu diperhatikan kepada mahasiswa-mahasiswi semua, bahwa waktu terus berjalan, bahwa saat ini Anda terpilih sebagai mahasiswa tingkat terakhir, dan sayang kalau ini tidak diselesaikan, karena bisa saja suatu saat Anda memperoleh keberuntungan dengan memperoleh ijazah S1 akuntansi dan manajemen dari STI Jaya Negara Taman Siswa Malang, Anda mendapatkan tempat yang terbaik dalam berkarir. Kemudian untuk yang program pasca sarjana juga sama. Pada kesempatan ini, mungkin ini adalah perjuangan untuk memperoleh gelar master. Insya Allah, ilmu maupun ijazah yang diperoleh bermanfaat untuk kemajuan karir Anda, juga kemajuan di masa yang akan datang. Nah, janganlah dilewatkan kesempatan yang baik ini. Waktunya sangat singkat, yaitu 4 bulan Anda harus menyelesaikan, karena pada bulan April kita sudah yudisium kelulusan, kemudian diproses untuk pelaporan di Dikti, Lembaga Layanan Dikti, karena semua ijazah yang diperoleh oleh mahasiswa baik S1 maupun S2 itu harus memiliki nomor PIN ijazah sebagai ijazah yang legalitasnya diakui oleh pemerintah dan legal untuk dipergunakan untuk proses-proses jenjang karir mahasiswa-mahasiswi nanti setelah lulus.
Nah, apabila ada hal-hal yang sulit ataupun yang persoalan yang dihadapi, silakan mahasiswa-mahasiswi bisa berhubungan dengan BAK, bisa berhubungan dengan Kaprodi, ataupun kalau sulit tidak bisa dengan Kaprodi, bisa dengan Pak Bambang, dan terakhir bisa dengan saya sendiri selaku pimpinan SDIE Jaya Negara Taman Siswa. Kita berharap kampus kita ini menjadi kampus yang maju. Insya Allah dengan adanya pandemi ini tidak mengurangi proses dari bagaimana kita berupaya menjadikan kampus kita menjadi kampus yang unggul, kampus yang selalu dibanggakan oleh seluruh mahasiswa dan alumninya. Dan saat ini SDIE Jaya Negara Taman Siswa sudah memperoleh nama yang baik di mata lembaga layanan dikti, di mata masyarakat, bahkan di dunia internasional. Karena banyak produk-produk, jurnal-jurnal, maupun buku-buku dari dosen-dosen kita yang sudah publish internasional baik di Asia, baik di Eropa, dan di beberapa negara. Termasuk kita, insya Allah, tahun depan kita akan akreditasi untuk penerbitan jurnal-jurnal internasional kita, sehingga nama kampus kita menjadi nama yang unggul. Tentu saja untuk menjadikan kampus yang unggul diperlukan suatu ketekatan, keniatan untuk bersama-sama, tidak hanya dari Bapak Ibu pengelola, tidak hanya dari Bapak Ibu dosen, tidak hanya dari karyawan, tapi sumbangsih pemikiran ataupun upaya dari mahasiswa baik S1 maupun S2 ini menjadi suatu hal yang diperlukan untuk menjadikan kampus kita ini maju. Sehingga saya harapkan mahasiswa-mahasiswi semua, mari bersama-sama bagaimana upaya kita untuk menjadikan kampus SDIE Jaya Negara kampus kebangsaan, kampus yang bisa melahirkan mereka-mereka sosok-sosok yang unggul, sosok yang cerdas, sosok yang nantinya bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan tentu sumbangsih dari mahasiswa-mahasiswi, termasuk pembayaran biaya-biaya yang masuk, itu akan kembali lagi kepada kemajuan yang dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswi semuanya. Kita sekarang sudah memiliki gedung kewirausahaan, yaitu sentra bisnis, yang nantinya tahun depan insya Allah di lantai atas menjadi gedung pelatihan. Dan ke depan kita pada saat tahun 2022-2023 kita akan melaksanakan akreditasi nasional. Semoga kampus kita menjadi kampus yang memperoleh akreditasi yang unggul. Dan saat ini kita sudah termasuk akreditasi B, dan itu tidaklah mudah. Maka bagaimana untuk mempertahankan itu? Nah, tentu itu tidak hanya dari para dosen saja. Dosen punya tuntutan kewajiban untuk mereka bisa menjadikan dosen yang profesional, dosen yang bisa memiliki nilai-nilai baik dari sisi nilai kinerjanya, juga nilai-nilai dalam bisa mempublikasikan hasil-hasil karya dosen, baik itu dalam bentuk jurnal maupun buku-buku, bisa terpublish di internasional. Tentu perjuangan ini tidaklah mudah, maka kami harapkan sumbangsih dari mahasiswa semuanya, bahwa apa yang diberikan kepada lembaga ini akan kita kembalikan lagi kepada kemajuan dan menjadi kebanggaan bagi para lulusannya. Tentu Anda akan merasa bangga kalau setelah nanti Anda lulus, kampus ini menjadi nama yang besar. Kampus Anda, tempat Anda lulus, saat nanti Anda datang untuk meminta legalisir, kampusnya sudah menjadi kampus yang unggul, kampus yang bisa dibanggakan oleh semua mahasiswa maupun lulusannya. Nah, untuk itu kami harapkan bahwa
apa yang saudara berikan, kepercayaan, sumbangsih pembiayaan dalam bentuk biaya kuliah, biaya LPPM, biaya proses skripsi, biaya proses tesis, hingga Anda nanti ujian, bahkan sampai wisuda, itu adalah biaya itu dibutuhkan untuk memajukan lembaga ini. Sehingga pada saatnya nanti adik-adik Anda yang kuliah ke depan akan bisa meneruskan perjuangan ini, bahwa kampus kita SDI Jayanegara Taman Siswa tidak akan pernah mati sampai akhir hayat, sampai kapanpun nanti ini akan menjadi kampus kebangsaan, kampus yang dibanggakan, dan mungkin bisa berubah menjadi universitas, yang tentu ini akan menjadi suatu harapan kita semua, bahwa peringkatan klaster untuk perguruan tinggi kita menjadi peringkat klaster yang teratas. Saat ini kita sudah masuk klaster madya, insya Allah ke depan kita menjadi klaster yang lebih tinggi lagi, yaitu klaster mandiri atau klaster utama, sehingga kita bisa sejajar dengan perguruan tinggi nasional yang maju, yaitu PTN, PTS yang maju. Insya Allah tahun-tahun ke depan kita bisa meraih itu, dan perjuangan ini dibutuhkan sumbangsih dari seluruh mahasiswa semuanya. Dan doa dan harapan saya sebagai pimpinan mahasiswa-mahasiswi SDI Jayanegara Taman Siswa harus bersemangat, harus termotivasi untuk bisa menyelesaikan studinya, walaupun dalam kondisi sekarang, kondisi COVID-19 yang tentu berdampak pada ekonomi, berdampak pada semua bidang, dan yakinlah bahwa Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa akan selalu membimbing kita semua dan memberikan yang terbaik bagi umatnya, karena tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya, dan semuanya sukses, semua berhasil, dan pada saatnya insya Allah pada tanggal 19 Juni tahun 2021, mahasiswa-mahasiswi SDI Jayanegara Taman Siswa program S1 akuntansi dan program studi manajemen serta program pasca sarjana magister manajemen dapat diwisuda semuanya bersama-sama, yaitu pada tahun 2021, pada tepatnya insya Allah kita pada tanggal 19 Juni tahun 2021. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada mahasiswa-mahasiswi semuanya. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih atas sumbangsih dan semangatnya untuk bisa meraih gelar kesarjanaan maupun gelar master di program pasca sarjana kampus tercinta kita, dan semoga lancar dan sukses selalu. Dan kepada pengelola manajemen, baik itu di program S1 maupun program S2, Bapak Ibu, yaitu Bapak Wakil Ketua Bidang Akademik, kemudian Ibu Kaprodi S2, Ibu Kaprodi S1, dan Bapak Kaprodi S1 Manajemen, Kaprodi S1 Akuntansi, dan kepada Kepala BAK, juga kepada tim teknik untuk kesiapan proses Zoom yang insya Allah ini akan berlangsung terus dan siap membantu mahasiswa-mahasiswi untuk dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan ridho, memberikan perlindungan kepada seluruh sivitas akademika, baik
seluruh mahasiswa, mahasiswi semuanya diberikan kesehatan dan semuanya dijaga dan semuanya memperoleh kemudahan dalam rezeki, memperoleh kelancaran dalam proses akademik tugas akhir ini dan bisa diwisuda bersama-sama. Dan demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih banyak. Selamat malam dan saya berharap semuanya bisa menjaga protokol kesehatan saat berkunjung ke kampus nanti dan jangan sampai berdesak-desakan karena Bu Lina, kemudian bagian keuangan, Bapak Ibu Kaprodi juga mereka harus dijaga kesehatannya termasuk Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya yang hadir di kampus tetap menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan dengan bersih dan membawa kelengkapan untuk proses skripsinya dengan baik dan mudah-mudahan lancar semua termasuk lancar rezekinya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses selalu dan saya sebagai ibu selalu mendoakan semuanya berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, rekan-rekan semua, karena tadi kita terkendala dengan kondisi, maka untuk selanjutnya kita lanjutkan kembali untuk arahan skripsi dari Kaprodi S1 Akuntansi kepada Ibu Dr. Hani Purwantini SMM CRE, kami persilakan. Halo, sudah terdengar Mbak Lina? Ampun Bu, oke, monggo. Oke, terima kasih. Ya, maaf tadi sempat terputus. Baik, lengkap sebetulnya yang sudah disampaikan rekan-rekan semua, sehingga ada beberapa yang akan saya sampaikan. Pertama, semua teknis yang tadi, jadi untuk akuntansi untuk berkomunikasi. Yang ketiga, apabila ada kesulitan, maka harus cepat untuk berkomunikasi sehingga kami bisa membantu. Kemudian yang terakhir, halo, putus. Iya, masih putus-putus Ibu. Mungkin bisa agak bergeser mungkin Ibu. Apa namanya, tempat duduknya mungkin untuk koneksi yang lebih bagus. Atau mungkin videonya dimatikan aja Bu. Kameranya dimatikan. Ini suaranya tersampaikan. Sepertinya Bu ini nganu gulingan keluar lagi kayaknya, nggak kuat kayaknya koneksinya. Oh, baik, saya sebentar aja sebelum menutup acara bahwa ada teknis tentang pengajuan judul. Jadi ini saya share dulu screen. Jadi ini contoh saja, yang saya ambil contoh adalah untuk S2. Jadi ketika masuk di lembar LMS atau di Bapak Ibu akunnya, itu kan nanti akan seperti ini ya tampilannya di awal. Di awal akan seperti ini ya.
ketika kita login di LMS, tentu akan berbeda ketika login di Moodle. Tetapi nanti bisa menunya menyesuaikan. Jadi kalau di LMS seperti ini, di sebelah kiri kita kan ada mata kuliah. Di sana untuk mahasiswa tingkat akhir sudah saya sesuaikan, sudah saya enroll masing-masing namanya, bahwa ada pengumuman tesis, ada pengumuman skripsi sesuai jurusannya, ada yang manajemen, ada yang akuntansi. Tetapi untuk yang S1 kemungkinan masih belum saya show ya, masih di hidden. Yang sudah saya buka di sini adalah untuk di tesis dan wisuda 2021. Sebagai contoh saja, nanti untuk yang S1 bisa mengikuti karena hampir sama alurnya. Jadi ketika kita buka pengumuman, menu pengumuman, di sini ada, kita scroll ke bawah, ada formulir pengajuan judul tesis. Nah, di sini sudah lengkap, ada petunjuknya. Kemudian di sini ada link-link yang bisa Bapak Ibu klik seperti ini, surat pengajuan judul tesis. Ya, jadi di sini nanti ketika diklik akan muncul seperti ini. Jadi di-download dulu. Lebih baik untuk diketik. Jadi tidak ditulis tangan supaya jelas. Ketika nanti surat penunjukan dosen pembimbing, kita menyesuaikan nama Bapak Ibu, itu tidak salah, termasuk juga dengan judul tesisnya, itu tidak salah lagi. Jadi lebih baik ini diketik. Setelah diketik, kemudian silahkan bubuhkan tanda tangan di sini, atau Bapak Ibu bisa memfoto tanda tangannya, kemudian diupload di bagian tanda tangan ini, dan lalu diupload di LMS. Gitu ya. Jadi untuk UPT PPS nanti kita akan menerima dari Bapak Ibu ini hasil uploadan ini, kita akan print dan kemudian kita akan tanda tangani. Jadi Bapak Ibu tidak harus ke kampus untuk menyerahkan blanko ini dan meminta tanda tangan, tidak perlu, tetapi yang perlu adalah Bapak Ibu mengisi. Jadi mengisi di sini dengan diketik. Jadi di sini sudah saya bikin dengan format Word supaya bisa diedit. Lalu bubuhkan tanda tangan di sini ya, di sebelah sini, di pemohon, gitu ya. Tanda tangan Bapak Ibu di kertas kosong, kemudian difoto, baru di insert picture di bagian ini. Lalu nanti di-upload kembali. Nah, setelah ini ada lagi yang harus dipenuhi, yakni ini judul dan outline tesis. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kaprodi S1 Manajemen. Outline tesis dan judulnya itu hampir sama. Dan nanti ini dalam malam ini nanti saya akan upload buku pedoman tesis supaya bisa dipelajari apa sih outline itu seperti apa, kemudian covernya seperti apa, nanti bisa dipelajari dan dibuat, lalu dibuat bentuk PDF dan diupload di bagian ini, gitu ya. Jadi karena kita juga mengurangi intensitas bertemu dengan mahasiswa, sehingga semuanya ini dalam bentuk digital. Termasuk nanti surat keterangan lunas ini bisa meminta ke bagian keuangan, nanti supaya mungkin tidak perlu lagi datang ke kampus, surat keterangannya nanti bisa difotokan by WA ke Bapak Ibu, lalu diupload di bagian ini. Begitu juga dengan daftar ulang, nanti tinggal mengisi saja dan diupload, dan KRS-nya juga bisa sekalian diisi dan diupload. Kalau tadi kita daftar ulang menurut Bapak Ketua adalah tanggal 1 Februari, karena sekarang ini kondisinya mendesak untuk mahasiswa tingkat akhir, karena hanya waktunya diberi 4 bulan saja, maka kita adakan dispensasi untuk mahasiswa tingkat akhir sudah bisa mulai daftar ulang ketika dalam proses pengajuan judul. Begitu ya. Nah, begini saja. Untuk kendala bisa langsung WA saya, nanti akan saya bantu. Jadi proses ini akan sama, tidak beda jauh antara S1 dan S2. Begitu. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah proses ujian akhir semester atau UAS. UAS semester ganjil yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 Januari. Jadi ini poin yang tidak kalah pentingnya. UAS tersebut dilaksanakan serempak untuk S1 dan S2, sehingga saya harapkan semua mahasiswa bisa mengikuti kegiatan tersebut supaya tidak ada ujian susulan.
supaya rekan-rekan juga tidak terbebani lagi dengan ujian di semester ganjil dan bisa fokus di tugas akhir. Begitu, kita buka sesi tanya jawab ya Pak Eko. Silahkan yang mau bertanya untuk raise hand di kolom chat. Monggo untuk yang mau bertanya untuk raise hand ya, atau angkat tangan. Di kolom chat, di titik 3 itu diklik pilih raise hand. Monggo, silakan. Kayaknya belum ada yang bertanya ini, Bu Lina. Sudah jelas semuanya atau bagaimana? Kalau sudah jelas, mungkin kita bisa mengakhiri atau kita bergabung dengan Bu Henila kembali. Oke, sudah ada yang raise hand. Mas Arif Yono, ya, sudah, silakan. Ya, terima kasih Bu Lina atas waktunya serta Pak Eko dan Ibu-Ibu dosen pembimbing. Jadi saya mau menanyakan untuk perihal dosen pembimbing itu kita yang memilih atau sudah diputuskan oleh pihak Stiken Bu Lina seperti itu. Terima kasih. Sudah itu saja pertanyaannya, Mas Arif? Ya, sementara itu aja sementara. Terima kasih. Oke, mumpung ada Bapak Kaprodi 1 Manajemen, Bapak Adit mungkin bisa bantu jawab, monggo Pak. Bisa diulangi tadi pertanyaannya? Kurang jelas soalnya. Ya Pak Adit, Arif Pak. Ya, S1 Manajemen ya. Mau tanya ya, Pak, untuk dosen pembimbing itu tadi saya lihat beberapa tulisan itu dipilih atau kita memilih sendiri Pak Adit? Enggak, nanti seperti itu. Bapak, untuk pemilihan dosen pembimbing itu ditentukan dari prodi manajemen, Pak. Ya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Adit. Nah. Oke, sama-sama. Sudah jelas ya. Jadi untuk dosen pembimbing ditentukan oleh kaprodi masing-masing. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan, Resan, monggo. Mumpung kita ada kaprodi masing-masing yang bisa untuk menjawab. Mbak Dewi Setiawati, ini saya unmute ya, tapi belum di-approve unmute-nya. Oke, silakan Mbak Dewi. Iya, terima kasih. Ini kan tadi sudah dijelaskan untuk prodi manajemen ya, manajemen S1 sama S2. Ini saya tanyakan yang sarjana akuntansi, mungkin ada info tambahan mungkin, soalnya kan belum ada percakapan dari Bu Heninya gitu. Oh, baik. Saya bantu jawab ya di sini. Jadi prosesnya hampir sama. Yang membedakan nanti hanya di penulisan prodinya aja. Kalau ini program studinya bergabung, monggo Bu. Kemudian itu semuanya sama dengan manajemen. Ini masih nggak
suaranya di Jadi saya bantu jawab ya, kurang lebih adalah jawabannya itu prosesnya sama, alurnya sama. Yang membedakan hanya prodinya saja. Kalau yang formulir-formulir pengisiannya, yang di manajemen itu penulisannya prodinya adalah prodi manajemen. Kalau yang di akuntansi, itu penulisannya adalah prodinya prodi akuntansi. Yang membedakan lagi apa? Yang membedakan lagi adalah KRS-nya. Itu sudah pasti berbeda karena kurikulumnya berbeda. Tetapi untuk yang lainnya, segala proses, alur, persyaratan, semuanya sama. Begitu. Ada lagi Mbak Dewi yang ditanyakan? Halo. Terputus juga connection. Saya bacakan lagi ya, ini ada yang chatting. Jadi, selamat malam Bapak Ibu, mohon maaf bertanya untuk perihal pengisian form pengajuan skripsi, apakah diajukan setelah penelitian dosen pembimbing? Terima kasih, mohon maaf bila terjadi, ternyata tadi sudah dijelaskan. Monggo Pak Adit, sepertinya Mas Birbik ini adalah mahasiswa S1 manajemen. Ya, baik. Untuk pengisian form pengajuan judul skripsi itu diajukan sebelum penunjukan dosen pembimbing. Jadi diajukan dulu baru bisa mendapatkan SK dosen pembimbingnya. Apa saja isian dari form pengajuan judul skripsi? Ya tadi ada judul dan outline, kemudian surat keterangan lunas administrasi, daftar ulang, KRS, serta transkrip. Itu. Semoga bisa menjawab. Itu Mbak Lina. Oh ya, ya. Terima kasih Mbak Adit. Jadi kalau untuk yang KHS-nya itu kan ada di menu pengumuman, ada link pengajuan KHS. Nah, dari link pengajuan KHS itu silakan diisi untuk nanti saya kirimkan by email KHS-nya. Gitu ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu teman-teman S2 atau rekan-rekan S1 yang belum mengisi link untuk pengajuan KHS. Silahkan diisi link tersebut, kemudian kami akan mengirimkan by email untuk KHS-nya. Baik, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Atau sudah cukup jelas? Ada lagi dari Christine Hanifah. Selamat malam Bapak Ibu, saya mau bertanya mengenai CV mahasiswa yang tertera di PPT yang di-share Pak Adit itu, yang mana ya? Apa sudah di-share ke para mahasiswa? Jadi untuk pengisian CV sudah di-upload tetapi masih di-hidden. Jadi kita step by step ya, daripada nanti bingung semuanya tertera di LMS akhirnya tidak dikerjakan sama sekali, kita step by step aja. Jadi diikuti dulu apa yang sudah ditampilkan di LMS, alurnya diikuti dulu. Begitu ya, satu persatu diikuti, dilihat setiap hari apa ada update terbaru di LMS dan segera ditindaklanjuti supaya tidak ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nanti tentu akan berdampak pada kelancaran proses tugas akhir ini, begitu ya. Dari Fitria Dewi, bisa dijelaskan lagi batas waktu pengajuan formulir pengajuan judul tesis. Jadi sebenarnya pengajuan judul tesis itu sudah bisa dimulai selama di LMS sudah
formnya sudah ditampilkan, gitu ya. Nah, yang sudah saya tampilkan adalah yang di S2. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa sudah persyaratannya dipenuhi, kemudian sudah siap dengan tesisnya, monggo diajukan judulnya dengan mengisi link-link yang sudah ada di LMS, gitu ya. Batas waktunya kapan? Waktu mulai besok sampai dengan tanggal 30 Januari. Atau kalau misalnya masih mau liburan tahun baru, ya mulai tanggal 4 Januari sampai 30 Januari. Kemudian ada lagi dari favoritas. Untuk pengajuan KHS link sudah diupload di LMS. Untuk rincian biaya administrasi yang harus dicukupi apa sudah ada di LMS. Jadi begini, untuk rincian biaya nanti silahkan menghubungi bagian keuangan. Untuk yang S2 ya, karena pembiayaan S1 dan S2 ini berbeda. Oke, halo? Sehingga untuk yang S2 silahkan langsung menghubungi bagian keuangan. Sementara untuk S1 itu nanti akan diupload surat edaran mengenai pembiayaan biaya skripsi dan lab, dan pelaksanaan lab ini dilaksanakan setelah UAS. Ya, ini sekitar bulan Februari. Nanti jadwalnya menyusul. Oke, silakan bertanya Mbak Atania. Iya, Bu Lina, kita mau tanya Ibu, karena kan saya dari S1 akuntansi, reguler B ini mau tanya, kalau untuk kuliah daring ini kan memang kita kayak keterbatasan memahami perkuliahan secara daring ini kan memang susah. Nah, yang ingin saya tanyakan, nanti misalnya waktu kita pengajuan judul, kita kan ada beberapa konsentrasinya beda, misalnya untuk pilihan A-nya, kita mau ambil perpajakan nih. Nah, kemudian yang kedua, misalnya kita mau ambil tentang audit. Nah, nanti waktu di ACC sama pihak kampus, sama dipilihkan siapa dosennya, itu gimana Ibu? Soalnya kan memang kita nggak tahu ya, kalau misalnya kita ambil judul ini, nanti dosennya gimana, dosennya siapa, terus mata kuliah yang pernah kita tempuh itu masuk di judul kita yang kita ambil apa enggak. Terus menurut Bu Lina sarannya nanti gimana misalnya kita ambil judul yang ternyata kok nggak masuk yang di skripsi kita gitu, gimana ya Bu ya? Baik. Jadi ini pertanyaan dari mahasiswa S1 akuntansi. Bu Heni apa masih bergabung? Bisa membantu jawab? Halo, Bu Heni apa masih bergabung? Baik, untuk sementara jawaban saya bantu jawab. Halo, Mbak Lina. Iya, ini Ibu ada yang bertanya terkait dosen pembimbing. Ya. Jadi, dosen pembimbingnya itu dikhawatirkan tidak sesuai dengan judul, begitu ya Mbak Atania ya? Kira-kira seperti itu ya? Bagaimana? Monggo Bu Heni. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi jangan di tempat ya dan mempunyai skill, khawatir bahwa dosennya nggak bisa, itu semua bisa gitu ya. Suaranya hilang, Ibu. Atau Bu Hani bisa ngetik di kolom chat, nanti saya bacakan. Sambil menunggu jawaban dari Bu Hani, ada lagi yang bertanya. Ini jadi ada pertanyaan, untuk bagian keuangan menghubungi siapa? Seperti
kembali lagi ya ke LMS, di sana sudah tertera petunjuk ke bagian keuangan sekaligus nama personal dan nomor WA-nya, menghubungi bagian siapa dan kendalanya di mana, silakan konsultasikan dengan mereka. Mereka pasti membantu ketika Bapak Ibu membutuhkan untuk surat keterangan lunas, nanti akan difotokan kalau terhalang tidak bisa ke kampus. Kalau ternyata bisa ke kampus, maka juga bisa diambil secara hard copy gitu ya. Tetapi kalau secara terhalang waktu dan sebagainya untuk datang ke kampus, silakan minta difotokan berkasnya untuk nanti diupload di LMS gitu ya. Jadi bisa menghubungi Bu Reni atau Mbak Anissa. Tempatnya di mana? Bagian keuangan di sebelah meja Bu Lina. Ya, jadi ruang PAK dan ruang keuangan itu sama. Kami seruangan sehingga mahasiswa tidak akan banyak jaraknya, tidak akan jauh melangkahnya karena kami dalam satu ruangan. Kalau masih kurang jelas yang mana, nanti menemui saya tunjukkan bagian keuangan yang mana. Baik, ada jawaban dari Bu Heni bahwa untuk semua mahasiswa tidak perlu khawatir karena semua dosen mempunyai keahlian yang nanti akan disesuaikan dengan skripsi yang akan dibuat. Begitu ya. Jadi spesialisasi dosen, keahlian dosen nanti disesuaikan dengan judul skripsi. Gitu. Bagaimana Mbak Atania, sudah jelas ya? Sudah, Ibu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi ini dari Mbak Dewi. Andai kata semua proses sudah terpenuhi, terus bimbingannya itu mulai kapan ya? Apa langsung koordinasi sama dosen pembimbing? Mungkin Pak Adit bisa bantu jawab, Pak. Setelah semua proses terpenuhi, SK dosen pembimbing sudah didapat, apa yang akan dilakukan tindakannya? Baik. Jadi setelah mendapatkan SK dosen pembimbing masing-masing mahasiswa, bisa langsung segera berkoordinasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Jadi setelah mendapatkannya, dapat SK itu langsung bisa. Mungkin maksudnya begini, untuk menghubungi dosen pembimbingnya bagaimana? Iya, mungkin. Berarti nanti kita akan selain mendapatkan apa namanya itu SK, oh begitu, kita akan mendapatkan kontak dosennya gitu ya Pak ya. Kita akan share nomor nomor dosennya juga. Ya, yang perlu diingat nanti teman-teman ketika menghubungi dosen pembimbing, tolong perhatikan waktu dan jamnya. Pasti jangan sampai mengganggu waktu dan jam ketika istirahat, ketika beribadah, begitu ya. Jadi itu yang diperhatikan. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah selesai? Kita hitung mundur dari 5. 5. Oh, ini ada lagi. Untuk link kurikulum vitae, apakah wajib diisi? Jadi semua yang ada di informasi yang ada di LMS tersebut wajib untuk diisi, gitu ya. Jadi sementara ini link yang dibuka adalah link pengajuan judul, sehingga itu yang dipenuhi dahulu. Nanti ketika link pengajuan judul sudah dilaksanakan, sudah ada yang mengajukan judul, sudah ada, prosesnya sudah ada, nanti ada lagi yang namanya form-form untuk berita acara seminar proposal. Lalu ada lagi form-form untuk berita acara seminar hasil. Dan ada lagi kemudian formulir-formulir untuk persyaratan ujian kompre. Gitu ya. Jadi daripada nanti teman-teman itu shock karena terlalu banyak formulir, maka satu-satu dulu kita bereskan. Gitu ya. Oh, mungkin ini maksudnya Mbak, mungkin yang sudah ada dapat linknya itu untuk sementara nggak diisi dulu gitu aja.
Nanti linknya link yang terbaru di LMS itu. Oke. Sudah mendapat jawaban ya, Mas Muhammad Amirul Akbar. Nah, jadi melanjutkan yang tadi, apakah ada pemberitahuan tertulis atau lewat LMS terkait siapa dosen pembimbing kami? Ya. Jadi nanti ketika kalian sudah melalui prosesnya, kan itu ada pengisian ini ya, semacam ada daftar ulang, ada nomor HP-nya, seperti itu. Nanti kita akan hubungi. Kita akan hubungi mungkin by WA yang aktif gitu ya, makanya di situ ada nomor telepon aktif atau email aktif, mana yang tercepat itu yang akan kita hubungi. Silahkan dicek WA-nya, silahkan dicek emailnya yang aktif. Nanti kita upload di sana, segera diambil di bagian keuangan untuk SK pembimbingnya. Ada lagi untuk nilai yang aman dari semester pendek minimal nilai apa gitu ya, maka langsung hubungi BAK. Ya, gitu ya. Ini nilai minimalnya itu kita B. Nilai di bawah B otomatis silahkan mengikuti proses semester pendek. Gitu, karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk proses mengulang. Gitu ya. Jadi ketika upload transkrip nilai, kan ada nilai yang kurang, pasti BAK ini akan memeriksa, gitu ya. Lalu BAK akan melaporkan ke bagian keuangan bahwa anak ini ternyata masih ada tanggungan untuk proses, gitu ya. Ada lagi pertanyaan, bagaimana mahasiswa yang sudah mengisi formulir CV yang sudah di-share? Kalau yang sudah mengisi, ya nggak apa-apa. Berarti nanti mengisi lagi yang di LMS. Itu ya Pak Aditya? Betul, Ibu. Nah, oke. Gitu. Jadi ini banyak sekali yang bertanya dari S1. Yang S2 tadi hanya mungkin Ibu favorita ini ya. Yang lainnya masih teman-teman dari S1. Mungkin S2 sudah tidak sabar untuk mengerjakan tesis ya. Apakah ada lagi yang bertanya? Apakah sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Sudah tidak sabar untuk ini ya, mengerjakan tugas akhir ya? Silahkan raise hand kalau ada yang ingin bertanya. Di kolom chat silakan raise hand atau mengetikkan pertanyaannya, nanti saya bacakan. Oke? Sebelum, ini. Semester pendeknya mulai kapan, Bu? Semester pendeknya tentu mulai ketika mengajukan judul. Gitu ya. Prosesnya mulai itu. Atau nanti bisa konsultasi by WA ke saya, kalau yang sudah menerima KHS, kemudian dirasa ada nilai yang kurang dari B, silahkan pelaksanaannya kapan, kemudian apa yang harus dikerjakan, silahkan konsultasi by WA ke saya. Gitu ya. Yang di sini saya anggap semuanya bebas dari semester pendek. Sudah pintar semua dan sudah siap untuk tugas akhir. Ada lagi pertanyaannya? Oke, sebelum saya akhiri, saya tekankan sekali lagi bahwa kelancaran tugas akhir ini tergantung dari diri Anda masing-masing, gitu ya. Prosesnya jangan sampai ada yang ketinggalan, selalu cek LMS-nya, apakah ada update terbaru, apakah ada info terbaru, khususnya di menu pengumuman skripsi atau tesis.
Gitu ya, silahkan cek, selalu dicek supaya tidak ketinggalan karena waktunya ini hanya 4 bulan. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Terima kasih kepada Ibu Ketua Stipen Jaya Negara, kepada Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu Kaprodi. Terima kasih. Semoga tugas akhir ini kita semua lancar, tidak ada kendala apapun. Saya sebagai FI dan PAAK bertugas di sini menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya leaving meeting. Oke. Salam bahagia. Baik, untuk acaranya sudah selesai, maka saya end leave meeting ya untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.